Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama Kokoriko. Oke, ini masih menyambung robot yang kemarin teman-teman. Jadi ini kayaknya bertubi-tubi, nyambung-menyambung nih. Udah berapa video ya? Lebih dari 8 video mungkin. Sambung menyambung. Intinya di double layer protection, lalu double layer protection itu dikembangkan ke berbagai macam kontrak. Lalu proteksi keduanya bisa dikembangkan. Nah, kemarin itu terakhir kita sampai di mengembangkan atau memodifikasi robot lower yang awalnya proteksi keduanya dengan cara menggeser barrier. Lalu di video terakhir kemarin kita menggeser durasinya, ternyata bisa ya. Itu atas idenya Pak Joko Kusnadi. Terima kasih buat Pak Joko. Nah, sekarang kita akan menerapkan itu di robot hire teman-teman ya. Sepertinya nggak abdol kalau ada lowernya tapi belum ada hire-nya. Jadi prinsipnya sama, mudah. Nah, sebenarnya teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Oke, teman-teman boleh bandingkan dengan apa yang kita pelajari di hari ini, sama nggak dengan teman-teman buat gitu ya. Sekarang kita akan merubah sedikit teman-teman, biar ada tantangannya lagi ya. Mudah sih, gini. Ini kan tadi yang kemarin, ini masih yang kemarin ya. Nih notepad yang kemarin ini. Proteksi kedua virtual loss, proteksi satu virtual loss, proteksi kedua switch to bigger win probability contract. Condition satunya barrier offsetnya 11,5, condition 2-nya 11,5 juga, tapi ini 9 tick, yang ini 5 tick. Ini 20%, 10%. Sekarang saya ingin ganti persen ya nih, teman-teman, misalnya ya. Misalnya ada teman-teman yang saya buka smart trader dulu. Kita samakan ya di volatility 100 ya. Ini bisa di volatility mana aja ya teman-teman ya. Intinya teman-teman ke smart trader, rubah marketnya, rubah kontraknya jadi higher lower, lalu setting di sini ubah-ubah. Misalnya stack 1, durationnya 5, kemarin di sini 11,5. Return profitnya harusnya 10% ya. Oh, sekarang udah 11% naik. Ya anggaplah 10%. Sekarang kalau 4 nggak bisa ya, minimum 5. Oke. Kalau kemarin 9 jadi 20%. Kalau 10 22%. Oke. Sekarang saya akan rubah ini jadi 10 tick. Jadi ya return profitnya saya besarkan jadi 22% ya, 22%. Tapi otomatis teman-teman harus merelakan probabilitas win-nya makin kecil ya. It's okay di condition 1 misalnya gitu. Ini rubah jadi 10 tick. 10 tick. Lalu saya kondisi keduanya, kalau 6 berapa ya? 13%. Oke, anggaplah saya setuju dengan ini. Paling kecil 5 udah 10% ya. 6%. Oke, anggaplah saya setuju dengan 6 tick ya teman-teman ya, 13%. 13%. Di sini 13%, di sini 6 tick. Ya. Jadi kita belajar cara merubah ininya, memodifikasinya. Nih. 10 tick 22%, 6 tick 13%. Kalau teman-teman mau di sini tetap 10%, di sini harus tetap 5 tick. Oke, which is harusnya lebih aman. Ya, 6 tick 13. Ini contoh aja supaya nggak sama-sama banget dengan lower yang kemarin. Ya, ada belajarlah sedikit, nambah ilmu wawasan gitu ya. Nah, 10 tick sama 6 tick. Kalau kita setting di sini 1, kalau kita di sini 13% dari 12 ketutup ya teman-teman ya, ketutup. Berarti sebenarnya kalau pasang 13% dari 10 ya 1,3 ya, ketutup ya ini ya. Oke, berarti dengan cara teman-teman menaikkan persentase profitnya, artinya marginal multiplier-nya bisa turun.
Tapi hati-hati, probabilitas win-nya jadi makin kecil. Yang tadinya kan 90%, jadi ini jadi turun jadi 87%. Ya, turun sekian gitu ya. Tapi it's okay, kita pakai contoh ini gitu ya. Kita terapkan ini di robot. Saya close. Saya akan rubah dari robot yang kemarin ya teman-teman ya. Robot lowernya aja. Nih lower ini 11,5 ini. Ini lower yang ini. Nah, durationnya tadi kan dari berapa? 10 ke 6. 10 ke 6. Duration ini, oh teman-teman ganti ini dulu nih, jadi higher teman-teman. Higher. Marketnya terserah teman-teman. Duration pertama 10, langsung ke blok 4 aja nih. Di sini 10. Di sini 6. Oke. Barrier offsetnya kita tetap pakai 11,5. Hanya ticknya dari 10 ke 6. Nah, martingale multiplier yang kita pakai 10 ini teman-teman ya, 10. Teman-teman mau pakai 11 juga oke ya, 12 juga oke. 10. Lalu jangan lupa kalau higher offsetnya diganti jadi minus teman-teman. Offset minus. Udah, sesimpel itu ya. Market tetap ini ganti higher, durationnya ganti kalau perlu. Martingale multipliernya ganti kalau perlu. Offsetnya harus ganti minus. Ini harus offset ganti minus. Bukan harus sih, karena di metode ini higher dengan barrier minus lebih besar probabilitas winnya gitu aja. Jika win durationnya ke 10, jika loss durationnya 6. Ya ini 10 sama 6. Kita running teman-teman. Nah, sekarang kita menerapkan double layer protection di higher. Ini di higher, kemarin kita di lower ya. Jadi cara memodifikasinya gampang, seperti itu tadi yang teman-teman lihat. Atau teman-teman juga bisa download, linknya ada di deskripsi, free download. Teman-teman tinggal ganti durationnya, tinggal ganti martingale multipliernya, tinggal ganti barrier offsetnya, tinggal ganti marketnya, seperti itu ya. Kita akan lihat proteksi keduanya. Ini durationnya 10. Ini 10, ya betul. Memang harusnya 10 kan. Nanti kalau ketika loss di martinya baru 6 tick, pakai 6 tick. Sesuai yang kita setting di sini 10 sama 6 yang kita catat dari hasil kotak-atik smart trader tadi ya teman-teman ya. Sekaligus di video ini saya ingin memberitahukan di setiap video saya, apalagi di channel YouTube ini, yang saya kedepankan sebenarnya bukan masalah profitnya atau lossnya atau sekian persen apa profitnya menghasilkan sekian atau maksimal lossnya sekian, itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi yang saya kedepankan adalah ide-ide membuat robotnya teman-teman. Ide-ide membuat robotnya, ide-ide mengurangi resiko martingale-nya ya. Tidak ada sama sekali menjanjikan silakan download robot ini dan profit sekian, atau silakan download robot ini karena tidak akan terjadi 5 kali loss berturut-turut. Itu nggak ada sama sekali kayak seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada sama sekali. Jadi curhat sedikit ya teman-teman ya. Jadi mohon kedewasaan teman-teman, Saya paham sih yang berpikir seperti itu ya pasti mungkin
baru kenal binary dan menganggap binary itu atau trading itu instan gitu, instan bisa menghasilkan. Pokoknya tinggal download running profit, download running profit, download running profit. Ya nggak seperti itu sih teman-teman. Ya, jadi yang saya share di channel YouTube ini sebenarnya ilmu-ilmu pemrograman, ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu algoritma yang bisa teman-teman terapkan di robotnya teman-teman. Statement saya jelas ya teman-teman ya. Jadi di channel YouTube ini memberikan atau men-share ilmu-ilmu pemrograman, ilmu-ilmu algoritma, logika-logika yang mungkin teman-teman bisa pakai di robot teman-teman. Bukan kalimat saya membuat robot yang profitnya sekian atau membuat robot yang maksimal lossnya sekian. Berbeda banget ya teman-teman ya. Nah, ini sudah terjadi marti di sini. Kita lihat di lognya. 10 tick di sini loss. Dia berubah jadi 6 tick nih teman-teman. 6 tick. 6 tick profitnya 1,42. Sekitar 14% ya. Tadi kita tulis 13%. Nah, seperti itu. Jadi ini proteksi keduanya udah jalan ya teman-teman ya di kontrak higher. Ya, jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah punya lower, bisa kombinasikan dengan higher. Saya stop ya. Saya stop di sini. Nah, itu loss lagi. Harusnya kalau kita running lagi harusnya marti lagi. Saya save. Pakai nama yang itu aja. Ini. Higher 11,5, tapi di sini 10 tick, di sini 6 tick. Ya, 10 tick sama 6 tick. Higher 11,5, 10 tick dan 6 tick. Oke, save. Kita akan kombinasikan dengan proteksi pertama ya, teman-teman ya. Mungkin membosankan bagi teman-teman yang sudah ikutin videonya, tapi ya beginilah. Apalagi buat teman-teman yang baru datang ke channel ini dan langsung nonton video ini, sayang sekali jika teman-teman melewatkan ilmu proteksi satu, proteksi kedua ini, double layer protection ini teman-teman. Saya pakai EasyV 1.0, salah satu tools virtual loss untuk proteksi satu. Ya, cara mengaplikasikannya, cara menginstalnya teman-teman boleh lihat di video sebelumnya. Soalnya di video ini khusus saya nggak akan perlihatkan cara menginstalnya, soalnya mudah sih sebenarnya. Kita buka, kita refresh dulu deh di sini, kita refresh. Anggaplah kosong ya. Kita load robotnya. Higher yang ini. Kita klik EasyV-nya buat proteksi pertama kita. Dia otomatis membuka Windows kedua. Teman-teman yang membutuhkan EasyV silakan request free trial. Di kolom deskripsi ada caranya. Ini dibersihkan layarnya, load lagi. Saya pakai robot yang sama, klik lagi EasyV-nya, klik OK. Saya pisahkan masternya dan slave-nya, window-nya jadi kiri dan kanan. Gini. Oke, Windows 1 sebelah kiri slave, Windows 2 sebelah kanan master. Di sini saya bersihkan dulu ya, biar bersih. Saya ulang, L-nya saya pakai 1, saya running. Ini udah klik belum sih? Oke, nih. Jadi intinya barusan saya membuat robot dengan adanya proteksi 2. Ya. Nih, proteksi kedua, switch to bigger win probability. Yang tadinya 22%, return profitnya jadi 13%. Return profitnya semakin kecil, tapi probabilitas winnya semakin besar karena berbanding terbalik gitu. Oke, ini kita berhasil menerapkan proteksi kedua di robot higher. Proteksi pertama virtual loss, teman-teman pilih tools yang ada virtual lossnya. Saya pakai EasyV 1.0 ya, salah satu dari sekian banyak fitur tools virtual loss. Saya pakai di sini. Bagi teman-teman yang ingin mencoba EasyV, ada free trialnya. Teman-teman boleh kirim email
ada di deskripsi caranya. Lalu teman-teman akan dapatkan script file txt yang isinya random code. Teman-teman tinggal copy paste. Caranya itu ada di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Jadi hampir 90% video saya itu ada cara menggunakan EasyV-nya ya, teman-teman ya. Nah, dia kalau di sini win, di sini huruf W nih, teman-teman nih. Resultnya W di sini. Sedangkan trigger kita adalah L. L itu loss. Jadi kalau loss kali di sini, kan sini L. Karena ini sama, dia langsung men-trigger ini. Klik, dia langsung klik ini secara otomatis, bukan manual ya. Dia klik otomatis, dia running di robot master sekarang. Kalau ini terjadi loss. Itu proteksi pertama kita, mengurangi level loss. Artinya kita sudah tumbalkan satu loss di slave ya. Bukan paling aman, tapi setidaknya sudah lebih aman ya. Sudah lebih aman. Lalu kita amankan lagi. Jika di master masih loss, kita siapkan dengan, kita sudah siap ready dengan proteksi kedua, dengan menggeser durasi dari 10 ke 6. Artinya probabilitas winnya semakin besar. Nah gitu, itu proteksi kedua kita. Menggunakan virtual loss 1L itu lebih aman daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Menggunakan double L itu lebih aman daripada L1. Menggunakan triple L lebih aman daripada 2L. Menggunakan 10L lebih aman daripada 9L. Demikian seterusnya. Sampai kapan Koriko yang paling aman? Nggak ada, saya juga nggak tahu teman-teman yang paling amannya gimana ya. Jadi ini bukan robot Holy Grail ya, yang saya share di setiap video saya itu bukan robot Holy Grail yang pasti nggak mungkin loss, teman-teman. Pasti bisa win, pasti bisa loss, pasti bisa loss berturut juga, pasti bisa. Cuma nggak tahu sampai kapan. Yang kita bisa lakukan adalah, yang bisa saya sarankan adalah proteksi satu, kurangi level loss berturut-turutnya di awal, kurangi ya. Lalu proteksi kedua, jika di master masih loss, pindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Itu saja teman-teman, berusaha. Kalau orang bilang berikhtiar gitu ya. Ya berusaha, tapi belum tentu tidak loss gitu ya. Belum tentu tidak margin call kalau di forex. Nah ini contohnya proteksi pertama loss. Proteksi pertama loss kali di sini, dia pindah ke sini. Dia hanya terima winnya saja. Gitu. Minimal kita sudah mengurangi satu level ini, teman-teman. Itu proteksi pertama ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video-video saya itu, ini saya sedikit curhat ya teman-teman ya. Di video-video saya itu semuanya, teman-teman perhatiin deh, itu ide-ide membuat robot. Jika idenya seperti ini, caranya seperti ini. Tidak ada tujuan membuat robot yang profitnya sekian atau maksimal lossnya sekian. Nggak ada sama sekali, teman-teman. Adapun caranya mengurangi level loss, cara ke proteksi keduanya, dan itu tidak menjanjikan tidak akan loss, tidak menjanjikan tidak akan loss, tapi membuat lebih aman, teman-teman, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan proteksi 1, proteksi 2, begitu teman-teman ya. Jadi kalau istilahnya ini bareng-bareng nih, kontraknya sama, rule-nya sama, balance-nya sama gitu ya, timingnya sama. Jika menggunakan virtual loss pasti akan lebih bertahan daripada yang tidak menggunakan virtual loss. Itu ya. Bukan berarti yang menggunakan virtual loss akan bertahan selamanya, gitu kan? Tapi akan lebih bertahan dibandingkan yang tidak menggunakan virtual loss, gitu. Yang menggunakan L2 akan lebih bertahan daripada L1. Yang menggunakan L10 akan lebih bertahan daripada menggunakan L9. Gitu, teman-teman. Yang menggunakan L100 akan lebih bertahan daripada L99. Oke, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini contoh EasyV
Contoh EasyV menerapkan proteksi 1 virtual loss, sudah berhasil kita terapkan. Proteksi kedua kita sudah siapkan. Jika ini terjadi loss di sini merah teman-teman, robot akan laksanakan yang ini, kondisi 2, 11,5 bariernya dengan ticknya 6 ya, dengan probabilitas winnya 87%, sekitar 87%. Yang tadi kan sekitar 78%. Nah ini 87%, naik probabilitas winnya. Itu proteksi kedua kita yang sudah kita siapkan. Semakin banyak proteksi yang sudah kita siapkan, harusnya teman-teman semakin tenang. Bukan paling tenang ya, sekali lagi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memakai proteksi itu teman-teman. Oke, satu contoh lagi sebelum saya tutup video ini. Semoga bermanfaat ya ide-ide yang ada di channel YouTube ini. Silakan teman-teman tonton videonya, ide-idenya, robot-robotnya silakan teman-teman download, tapi dimodifikasi sesuai keinginan teman-teman dan tujuannya belajar, bukan upload video, download file, pakai komen, terus saya upload video lagi, download file, running, komen. Bukan seperti itu teman-teman tujuannya. Tapi di video itu ada pembelajarannya, gimana kode ini disusun. Oh ada yang bisa dimodifikasi, oh ada yang teman-teman bisa susun lagi, oh ada teman-teman yang bisa ganti lagi gitu teman-teman. Oke, modifikasi, improvisasi. Terima kasih teman-teman sudah dengarkan curhatan saya. Sampai jumpa di video berikutnya setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat, salam sukses, amin.